Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini kami akan menjelaskan seputar teknologi jaringan seluler generasi kedua, yaitu 2G, atau yang disebut dengan GSM, Global System for Mobile Communication. Perkembangan seluler generasi kedua atau yang disebut dengan GSM, Global System for Mobile Communication. Pada awal tahun 90-an, untuk pertama kalinya muncul teknologi jaringan seluler digital sebagai wujud perkembangan dari teknologi jaringan seluler sebelumnya, yaitu 1G. Pada saat itu, ada 3 negara yang menjadi pelopor terbentuknya jaringan seluler 2G. Yang pertama ada Eropa. Mereka menyebutnya dengan GSM atau Global System for Mobile Communication. Yang kedua ada Amerika. Mereka menyebutnya dengan NADC atau North America Digital Cellular. Dan yang terakhir ada Jepang. Mereka menyebutnya JDC atau Japanese Digital Cellular. Pada saat itu, Indonesia masih mengacu pada GSM. Provider yang mengacu pada GSM antara lain ada Telkomsel dengan Simpatinya, Indosat dengan Mentari, dan yang terakhir XL dengan Pro XL-nya. Kelebihan 2G dibanding generasi sebelumnya 1G yaitu pada generasi kedua sudah menggunakan modul identitas pelanggan yaitu SIM card atau yang disebut dengan Subscriber Identity Module. Kemudian 2G dilengkapi dengan security system, dibentuk dengan teknik enkripsi digital atau kode pengacakan tertentu, dan setiap perangkat diberi nomor IMEI atau International Mobile Equipment Identity yang terdiri dari 15 digit, yang terdiri dari TAC, Type Approval Code, dan FAC, Final Assembly Code. Sekarang kita akan membahas tentang arsitektur jaringan 2G. Arsitektur jaringan 2G dibagi menjadi 3 segmen. Mari kita bahas satu persatu. Segmen pertama ada mobile station yang terdiri dari SIM card dan mobile equipment yang berada di sisi pelanggan. SIM card atau Subscriber Identity Module merupakan identitas pelanggan yang dimana nomor telepon dan identitas lainnya disimpan menggunakan kartu. Kemudian mobile equipment yaitu perangkat yang digunakan user atau yang disebut dengan handphone atau telepon. Kemudian pada segmen yang kedua terdapat base station subsystem yang terdiri dari BTS atau Base Transceiver Station dan BSC atau yang disebut dengan Base Station Controller. BTS merupakan perangkat pemancar dan penerima yang memberikan sinyal radio pada mobile station atau MS. Dalam BTS terdapat kanal trafik, kanal broadcast, kanal kontrol yang digunakan untuk komunikasi. Kemudian BSC atau yang disebut dengan Base Station Controller. BSC membawahi satu atau lebih BTS serta mengatur trafik yang datang dan pergi dari BSC menuju MSC atau BTS. BSC mengelola sumber radio dalam pemberian frekuensi untuk setiap BTS dan mengatur handover ketika mobile station melewati batas antar sel. Di segmen ketiga ada MS atau Network Subsystem yang terdiri dari MSC, HLR, VLR, EIR, dan AUC. MSC atau Mobile Switching Center mempunyai fungsi utama sebagai sentral penyambungan yang juga bisa memberikan fungsi-fungsi lain. MSC terhubung ke BSS dan jaringan luar seperti MSC lain, PSTN, ISDN, dan lainnya. Home Location Register atau HLR merupakan database yang berisi data pelanggan yang tetap. Data tersebut antara lain layanan pelanggan, layanan tambahan, dan informasi mengenai lokasi pelanggan yang paling akhir atau update.
Nah, kalau misalnya kalian registrasi kartu kalian di Purwokerto, maka data kalian akan tersimpan di HLR yang berada di Purwokerto. Nah, data kalian kan berarti udah kesimpan permanen di HLR Purwokerto. Kalau misalnya kita pindah itu gimana? Apakah kita masih bisa mengakses? Ya masih dong, soalnya ada VLR. Berikut penjelasannya. Visitor Location Register atau VLR merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai pelanggan yang tidak terdaftar pada suatu MSC yang memasuki area MSC tersebut. Nah, kalian kan tadi udah registrasi kartu tuh di Purwokerto. Nah, kalau misalnya kalian ke tempat lain, misalnya ke Bandung, nah, data kalian bakal disimpan sementara di VLR yang ada di Bandung. Yang selanjutnya ada Equipment Identity Register atau EIR. EIR ini berisi database terpusat yang berguna untuk validasi IMEI atau International Mobile Equipment Identity. Nah, sebenarnya IMEI itu apa sih? IMEI itu deretan nomor unik yang ditanamkan pada sebuah perangkat seperti smartphone sejak dari pabrikan sebelum didistribusikan. Nah, IMEI itu punya fungsi untuk mengidentifikasi ponsel, dan juga kalau misalnya ponsel kalian hilang, kita bisa melacaknya dengan nomor IMEI ini. Authentication Center atau AUC berisi database yang menyimpan informasi rahasia yang disimpan dalam bentuk format kode. AUC digunakan untuk mengontrol penggunaan jaringan yang sah dan mencegah semua pelanggan melakukan kecurangan. Kalau dilihat dari arti authentication, dalam bahasa Indonesia itu autentikasi, yaitu proses pembuktian identitas pengguna saat akan masuk atau mengakses suatu sistem. Nah, jadi di situ pusat untuk membuktikan apakah pelanggan itu sudah sah atau belum. Pada teknologi 2G ini, multiple access yang digunakan ada 3, yaitu FDMA, TDMA, dan juga CDMA. Nah, sebenarnya multiple access itu apa sih? Multiple access adalah penggunaan medium transmisi yang sama oleh banyak user secara simultan atau bersamaan. Berikut penjelasan 3 multiple access ini. Yang pertama yaitu FDMA atau Frequency Division Multiple Access, yaitu pembedaan antar saluran atau kanal yang dilakukan dengan cara pembedaan frekuensi per slot. Pada FDMA, pita frekuensi dibagi menjadi saluran bandwidth yang sama sehingga setiap percakapan dilakukan pada frekuensi yang berbeda, namun dalam waktu yang bersamaan. Salah satu kelemahan dari FDMA adalah crosstalk yang dapat menyebabkan interferensi antara frekuensi dan mengganggu transmisi. Yang berikutnya adalah TDMA atau Time Division Multiple Access, yaitu pembedaan antar saluran atau kanal yang dilakukan dengan cara pembedaan waktu per slot. Penggunaan frekuensi yang sama pada TDMA membuat baterai lebih tahan lama. Dan salah satu kekurangannya yaitu penggunaan dari celah waktu yang sudah ditetapkan membuat sulit untuk mengendalikan panggilan ke kolom berikutnya dan menambah kemungkinan dari sebuah panggilan akan terputus ketika panggilan tersebut bergerak di antara kolom-kolom. Yang ketiga yaitu CDMA atau Code Division Multiple Access, yaitu pembedaan hanya dilakukan pada proses pengkodean, sedangkan waktu dan frekuensi sama. Kelebihan dari CDMA, penggunaan metode enkripsi dengan kode unik membuat proses komunikasi lebih aman. Sedangkan kekurangannya, dia memiliki coverage yang tidak terlalu luas. Multiplexing. Apa itu multiplexing?
Multiplexing adalah teknik penggabungan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux. Apa tujuan dari multiplexing? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengguna bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Ada 3 jenis teknik multiplexing. Ada time division multiplexing atau TDM, frequency division multiplexing atau FDM, dan code division multiplexing atau CDM. TDM atau time division multiplexing. Secara umum, TDM menerapkan prinsip-prinsip panggilan waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran atau user. TDM yaitu terminal atau channel pemakaian bersama-sama kabel yang cepat, dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran atau round robin time switching. Biasanya waktu tersebut cukup digunakan untuk mengantar satu bit atau kadang-kadang dipanggil bit interleaving dari setiap channel secara bergiliran, atau cukup untuk menghantarkan satu karakter atau kadang-kadang dipanggil karakter interleaving atau byte interleaving. Kemudian ada sinkronus TDM, yaitu menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data. Terus asinkronus TDM untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna pada saat sampling setiap input line. Maka pada asinkronus TDM, proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Kemudian yang kedua ada frequency division multiplexing atau FDM. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atau jumlah kanal dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Pada teknik FDM tidak perlu ada modem karena multiplexer juga bertindak sebagai modem, membuat pemodulatan terhadap data digital. Kelemahan modem disatukan dengan multiplexer adalah sulitnya mengupgrade ke komponen yang lebih maju dan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi, seperti teknik modulatan modem yang begitu cepat meningkat. Yang ketiga ada code division multiplexing atau CDM. Code division multiplexing atau CDM dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yaitu TDM dan FDM. Ada beberapa prinsip kerja dari CDM. Yang pertama, kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading code. Yang kedua, untuk mengirimkan bit 1 digunakan representasi code atau chip spreading code. Kemudian untuk pengiriman bit 0 yang digunakan adalah universe dari kode tersebut. Pada saluran transmisi, kode-kode ini yang dikirim oleh sejumlah pengguna akan ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan atau sum dari kode-kode tersebut. Di sisi penerima, sinyal hasil penjumlahan kode-kode tersebut akan dikalikan dengan kode unik dari si pengirim atau chip spreading code untuk diinterpretasikan.